yang akan digunakan pada praktikum pemantulan cahaya ini. Yang pertama kita menggunakan laser, yang kedua kita menggunakan cermin kombinasi. Nah, cermin kombinasi ini ada cermin cekung, cermin cembung, dan juga cermin datar. Yang ketiga kita menggunakan mistar. Yang keempat kita menggunakan busur derajat. Yang kelima kita menggunakan jarum pentul, dan yang terakhir kita akan menggunakan papan dan HPS untuk sketsa cermin. Tujuan dari praktikum pemantulan kali ini yaitu satu, menganalisis hukum pemantulan pada cermin datar, yang kedua menganalisis sifat cermin cekung dan cermin cembung, yang ketiga membuktikan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung dan cermin cembung. Untuk percobaan yang pertama yaitu pemantulan pada cermin datar. Nah, kita lakukan sketsa terlebih dahulu pada cermin datar. Cermin datar ini menggunakan cermin kombinasi yang bagian yang datar. Nah, setelah digambar, kita ukur panjangnya. Nah, panjangnya itu sekitar 6 cm. Itu artinya garis normalnya berada di tengah-tengah cermin datar, yaitu 3 cm. 3 cm sekitar di sini. Kita buat garis normalnya. Nah, setelah dibuat garis normal, kita datangkan sinar. Di sini kita akan membuktikan hukum pemantulan pada cermin datar. Yang pertama yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul. Nah, itu berada dalam satu bidang datar. Ini sudah terbukti. Terus yang kedua yaitu besar sudut sinar datang itu akan sama dengan besar sudut sinar pantulnya. Nah, di sini sinar datangnya, dan di sini sinar pantulnya. Setelah itu kita hitung menggunakan busur besar sudut dari sinar datang dan sinar pantulnya. Nah, setelah dihitung itu besarnya sekitar 20 derajat di sudut datang, sudut sinar datang, dan 20 derajat di sudut sinar pantulnya. Selanjutnya yaitu pemantulan pada cermin cekung, di mana kita akan menentukan titik fokusnya menggunakan 3 sinar laser yang ditembakkan ke cermin cekung. Maka titik fokus akan ditemukan pada perpotongan sinar. Selanjutnya kita akan membuktikan 3 sinar istimewa pada cermin cekung, di mana sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua ialah sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Oke, untuk sinar ketiga yaitu sinar datang melalui titik pusat lengkungan akan dipantulkan kembali ke titik pusat lengkungan tersebut. Selanjutnya yaitu pemantulan cermin cembung, di mana dari sifat cermin cembung yaitu menyebarkan cahaya. Untuk mendapatkan titik fokusnya yaitu menggunakan 3 sinar laser seperti ini. Lalu digambarkan dahulu ini garis-garis dan pemantulannya. Nah, setelah digarisin kayak gini, ntar diteruskan tuh sampai ketiga garis tersebut ketemu. Seperti ini di garis. Setelah ketemu di sini terdapat apa namanya ya singgungan dari ketiga garis tersebut. Nah, singgungan tersebut itu namanya titik fokus. Oke, selanjutnya adalah pemantulan sinar ke cermin cembung, yaitu untuk yang pertama itu sinar datang sejajar dengan sumbu utama seperti ini, maka
sinar pantul tersebut akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus yang apabila kita teruskan maka titik fokusnya adalah di belakang cermin tersebut di sini. Kemudian yang kedua itu sinar datang yang menuju titik fokus seperti ini, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Lalu sinar datang yang menuju ke titik pusat kelengkungan ini, maka sinar tersebut akan dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Berdasarkan tujuan praktikum, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, praktikum sesuai dengan teori pada pemantulan cermin datar, yang mana sinar datang, sudut pantul, dan garis normal sejajar pada satu bidang. Yang kedua, mengenai sifat-sifat pada cermin cekung dan juga cermin cembung, yang mana praktikum dengan teorinya itu sesuai, bahwa cermin cekung itu mengumpulkan dan cermin cembung itu menyebarkan.